Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai eh, gaya listrik dan medan listrik. Selanjutnya kita akan lanjutkan masih di bab yang sama mengenai listrik statis, mengenai energi potensial listrik, EP dan potensial listrik. Energi potensial listrik ini adalah besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan di dalam suatu medan listrik. Jadi kalau misalnya ada suatu medan listrik, kemudian di situ ada muatan listrik dan kita gerakan atau pindahkan, berarti diperlukan suatu usaha. Nah, besar usahanya ini dinamakan energi potensial listrik, yang untuk mencari besarnya dengan menggunakan rumus berikut: K dikalikan kedua muatannya dibagi dengan jarak atau perpindahan yang dilakukannya. Berikutnya potensial listrik V. Ini adalah energi potensial yang besar, energi potensial yang dimiliki oleh suatu muatan Q pada jarak tertentu pada suatu medan listrik. Untuk mencarinya kita gunakan K dibagi dengan R. Dari besaran-besaran fisika tersebut, energi potensial listrik EP satuannya Joule, potensial listrik V satuannya volt, muatan listrik Q satuannya Coulomb, R ini adalah jarak, dan K adalah konstanta kesebandingan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk memahami lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 buah muatan, 2 mikrocoulomb, 3 mikrocoulomb, dan min 5 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb dan 3 mikrocoulomb ini bermuatan positif, ya. Dan ketiga muatan ini terletak pada titik P, Q, dan R, dan terletak pada dalam satu garis. Dari P ke Q jaraknya 2 meter, Q ke R jaraknya 3 meter. Yang ditanyakan, tentukan besar energi potensial listrik pada titik Q dan potensial listrik di tengah-tengah PQ. Kita cari dulu yang pertama, besar energi potensial listrik di titik Q. Nah, pertama kita tentukan besar energi potensial listrik oleh muatan P dan R pada muatan Q. Tadi rumus untuk mencari energi potensial listrik yaitu K dikalikan kedua muatannya dibagi dengan jaraknya. Nah, di sini kita cari besar energi potensial listrik dari P ke Q. Berarti K dikalikan muatan P dikali muatan Q dibagi dengan jarak dari P ke Q. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan P-nya di sini 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb berarti 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian muatan di titik Q-nya di sini 3 mikrocoulomb, 3 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan jarak dari P ke Q yaitu 2 meter. Nah, 9 kali 2 kali 3 ini hasilnya 54. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6, 6 pangkatnya kita jumlahkan, 9 tambah min 6 3, 3 ditambah min 6 min 3, berarti hasilnya 10 pangkat min 3 dibagi menjadi 2. 54 bagi 2 27, maka hasilnya 27 kali 10 pangkat min 3 Joule. Ini adalah energi potensial PQ, ya. Yang berikutnya kita cari energi potensial RQ. Nah, di sini RQ berarti K dikali muatan yang ada di titik R dikali dengan muatan yang ada di titik Q dibagi dengan jarak RQ. K-nya 9 kali 9, muatan yang ada di R-nya di sini min 5 mikrocoulomb. Nah, tanda minusnya tidak kita masukkan karena energi potensial ini adalah besaran skalar, jadi kita hanya menghitung besarnya saja. Kemudian muatan Q yang ada di Q 3 mikrocoulomb dibagi 3, ya. Nah, 9 kali 5 kali 3 ini 135, dan ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 6, sama caranya seperti yang pertama tadi, hasilnya 10 pangkat min 3 dibagi 3. 135 dibagi 3 45 kali 10 pangkat min 3 Joule. Nah, ini adalah energi potensial yang dihasilkan oleh muatan P dan R pada muatan Q. Maka untuk mencari energi potensial listrik di titik Q, kita tinggal jumlahkan saja energi potensial PQ ditambah dengan energi potensial RQ. Kita jumlahkan, karena pangkatnya sudah sama, 10 pangkat min 3 10 pangkat 3, berarti yang bagian depannya ini kita tinggal jumlahkan. 27 tambah 45 itu 72, maka hasilnya 72 kali 10 pangkat min 3 Joule.
Nah, berdasarkan peraturan notasi ilmiah, maka 72 ini kita rubah menjadi suatu bilangan yang lebih dari 1 tapi dari 10. Berarti menjadi 7,2. Sehingga 7,2 maka komanya naik ya satu kali. Berarti min 3 ini naik satu kali jadi min 2. Maka besar energi potensial di titik Q itu sebesar 7,2 kali 10 kuadrat min 2 Joule. Berikutnya, untuk mencari berapa potensial listrik di tengah-tengah PQ. Nah, untuk mencarinya kita cari potensial listrik oleh muatan P, Q, dan R terhadap titik itu ya, titik di tengah-tengah PQ tersebut. Kita cari beda potensial di titik P, kita cari potensial listrik oleh muatan P terhadap titik itu ya. Berarti K dikalikan muatan P dibagi RP. RP ini adalah jarak dari muatan yang ada di titik P ke titik yang kita cari potensial listriknya. Berarti K nya 9 kali 10⁹, muatan di titik P nya 2 mikrocoulomb dibagi dengan jarak dari muatan yang ada di titik P ke titik yang kita cari berapa besar potensial listriknya. Berarti dari sini ke sini nih. Berarti karena dari P ke Q 2 meter, berarti di tengah-tengah PQ berarti jarak P ke titik ini yaitu 1 meter. Berarti RP nya 1. Sehingga 9 kali 2 18, 10⁹ dikali 10⁻6 ini 10⁻3, maka hasilnya 18 kali 10⁻3 volt. Nah, ini adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan P terhadap titik tersebut. Kemudian potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan Q terhadap titik tersebut. Nah, ini jaraknya dari Q ke titik ini berarti sama 1 meter ya, sedangkan besar muatan yang ada di titik Q ini 3, berarti kita ganti aja 2, yang awalnya 2 nya jadi 3, berarti 9 kali 3 27, 10⁻9, 10⁻6. Jadi caranya sama seperti untuk mencari Vp ya. 9 kali 3 27, kemudian 10⁻9 dikali 10⁻6 10⁻3, hasilnya 27 kali 10⁻3 volt. Nah, kemudian kita cari potensial listrik oleh muatan yang ada di titik R yaitu min 5 terhadap titik ini ya. Berarti muatan R nya ini min. Nah, di sini kita masukkan tanda minnya ya. Tidak seperti untuk menentukan energi potensial tadi, tanda minusnya tidak dimasukkan. Di sini harus dimasukkan. Kemudian kita masukkan nih muatan yang ada di titik R nya, kemudian jarak dari titik R ke titik tertentu yang kita cari nih, dari sini titik R ke titik sini berarti 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti R nya ini 4. Berarti 9 kali min 5 min 45 dibagi 4 hasilnya min 11,25. Ini seperti biasa tadi 10⁻9 dikali 10⁻6 hasilnya 10⁻3. Nah, ini adalah ini adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan R sebesar min 11,25 kali 10⁻3 volt. Maka total dari potensial listrik yang dihasilkan itu kita tinggal jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan 18 kali 10⁻3 ditambah 27 kali 10⁻3 ditambah min 11,25 kali 10⁻3, ini hasilnya 18 tambah 27 itu 45, kemudian 45 dikurangi min 11,25 hasilnya 33,75 10,3 volt. Nah, ini adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh ketiga muatan tersebut di titik tengah-tengah P dan R. Nah, berikutnya kita lanjutkan materi kita ke kapasitor atau ke piring sejajar. Kapasitor atau kondensator ini adalah alat atau komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik ya pada waktu tertentu. Salah satu contohnya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu baterai. Dia memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitas kapasitor ini dipengaruhi oleh banyaknya muatan Q dan potensial listrik. Sehingga untuk mencari besar berapa kapasitas kalor itu banyaknya muatan dibagi dengan potensial listriknya. Demikian juga
dipengaruhi oleh luas keping sejajarnya, A. permisivitas zat elektrik, E. dan jarak antar kedua muatan. Nah, jika kita perhatikan bahwa kapasitas kapasitor di sini berbanding lurus dengan luas keping sejajarnya nih ya. Berarti kalau misalnya keping sejajar semakin luas, berarti kapasitas kalornya juga semakin besar. Tapi berbanding terbalik dengan jarak antar kedua keping sejajar tersebut. Jadi nama lain dari kapasitor itu adalah keping sejajar. Nah, untuk mencari besar energinya dari suatu kapasitor, yaitu setengah dikalikan CV kuadrat. C-nya tadi kapasitas kapasitor, V-nya adalah potensial listriknya. Kemudian rangkaian kapasitor, sama seperti halnya pada rangkaian hambatan listrik, kapasitor bisa disusun secara seri dan juga paralel. Nah, jika disusun secara seri, maka tegangan listriknya terbagi, sehingga tegangan listrik pada kapasitor 1, 2, dan 3 ini terbagi. Jadi kalau misalnya tegangan listrik totalnya 12 volt, bisa jadi di sini 4, di sini 5, nah di sini sisanya yaitu 3 ya, karena totalnya 12 volt. Nah, berikutnya akibatnya muatan listriknya yang di kapasitor 1, 2, dan 3 ini besarnya sama. Jadi kalau misalnya keluar di sini banyaknya muatannya 10 mikrocoulomb, maka pada kapasitor 1, 2, dan 3 sama, yaitu 10 mikrocoulomb. Sehingga kapasitansi kapasitor total untuk seri itu tinggal dijumlahkan secara pecahan. Sedangkan kalau misalnya kapasitas kapasitornya disusun secara paralel, maka sebaliknya, maka muatan listriknya yang terbagi ya. Sama seperti halnya arus listrik. Jadi ketika melalui titik percabangan, maka arus listrik itu terbagi. Demikian juga muatan listrik menjadi terbagi jika kapasitas kapasitor ini disusun secara paralel. Dan tegangannya sama di setiap kapasitor ini, sehingga kapasitansi kapasitor total untuk paralel tinggal dijumlahkan secara biasa ya, C1, C2, tambah C3. Nah, untuk memahami lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada 5 buah kapasitor yang disusun secara campuran seperti ini. Campuran berarti ada yang disusun secara seri dan disusun secara paralel. Yang ditanyakan adalah berapakah banyak muatan yang mengalir dan besarnya energi pada rangkaian tersebut. Di sini 1 mikro berbanding dengan 10⁻⁶. Nah, beberapa gambar kembali diperbesar. Yang pertama, ada 3 buah kapasitor ini nih, 6 mikrofarad ini tersusun secara seri. Kita cari dulu berapa kapasitas kapasitor penggantinya atau CS. Untuk mencarinya, karena disusun secara seri, kita jumlahkan secara pecahan. Nanti 1/CS karena ada 3, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya ini yang atas tinggal jumlahkan aja, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Kemudian kali silang 3 kali CS, 3 CS 1 kali 6, 6, sehingga CS nya 2. Nah, ini adalah kapasitas kapasitor pengganti untuk yang disusun seri nih, 3 buah 6 mikrofarad ini. Selanjutnya, nah CS dengan 3 mikrofarad dan 4 mikrofarad ini tersusun secara paralel. Maka totalnya kapasitas kapasitornya C, ya tinggal dijumlahkan saja karena disusun secara paralel kan. CS nya tadi besarnya 2, udah kita temukan, 2, 3 tambah 4, 7, ya 2 tambah 7, 9 mikrofarad. Nah, ini adalah kapasitas kapasitor totalnya ya, karena tidak ada lagi yang kita jumlahkan lagi. Sehingga yang ditanyakan yang pertama, maka jumlah atau banyaknya muatan yang mengalirnya. Untuk mencari besarnya muatan itu berdasarkan rumus yang awal tadi. Dari kapasitas kapasitor itu kan muatan dibagi dengan beda potensial atau potensial listrik. Berarti kalau kita mencari Q tinggal dikali silang aja, berarti C kalikan V. Berarti untuk mencari muatannya C kalikan V, C nya tadi udah dapat 9 mikrofarad dikali dengan tegangannya yaitu 20 volt, berarti 9 kali 20 180 mikro
Coulomb ini adalah banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya, berapakah besar energinya? Nanti untuk mencari energi tadi rumusnya setengah C dikalikan V kuadrat. C-nya kapasitas kapasitornya tadi sebesar 9 mikrofarad dan V-nya itu tegangannya 20 volt dikuadratkan. Maka setengah dikali 9 karena mikro ini setara dengan 10 pangkat min 6, berarti 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 20 dikuadratkan, 20 kali 20 hasilnya 400. Maka hasilnya ini 400 dibagi 2, 200, kemudian 200 kali 9, 1800 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita sederhanakan, ini komanya maju 3 kali sehingga pangkatnya yang min 6 ini maju 3 kali sehingga menjadi 10 pangkat min 3 Joule. Nah, ini adalah besarnya energi yang dihasilkannya. Demikian untuk bab tentang listrik statis sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.